Record. Nah, jadi minggu lalu ya kita udah belajar soal sifat-sifat sistem ya, dan sifat sistem yang paling penting itu adalah linearitas termasuk ya, dan time invariance ya, karena sistem-sistem yang kita pelajari di buku Haykin ini adalah sistem yang LTI ya, linear time invariant. Linearitas itu kalau kita mau ingat-ingat lagi itu karakteristiknya adalah memenuhi hukum superposisi. Jadi sinyal kalau dipecah-pecah menjadi komponennya diproses masing-masing atau kita jumlahkan di awal lalu kita proses bersama, nanti hasilnya di outputnya sama ya. Lalu time invariant itu menjamin bahwa kalau waktunya kita delay inputnya, outputnya akan tetap sama juga, hanya terdelay dengan waktu tertentu yang sama dengan delay inputnya itu, begitu ya. Jadi linear time invariance itu somehow menjamin ya bahwa hubungan antara sinyal input sistem dan sinyal output kita itu agak jinak ya. Kalau inputnya dikalikan dengan faktor tertentu, nanti outputnya terkali juga dengan faktor tertentu ya, dan penjumlahan itu bisa menghasilkan output yang sama dibandingkan dengan kalau komponennya diproses masing-masing gitu ya. Jadi ini agak jinak sistemnya, dan secara matematika kalau sistemnya linear time invariant kita bisa kuasai dengan baik ya. Nah, pertanyaannya di chapter yang hari ini adalah bagaimana sebenarnya melakukan operasi matematikanya ya kalau saya menginput satu sinyal ke dalam satu sistem. Ya, dan itu yang kita sebut dengan konvolusi. Ya, jadi kalau kita masukin sinyal kita ya ke dalam satu sistem, lalu sistem itu ada karakteristik persamaan matematikanya, sinyal kita juga ya, maka sinyal X ini yang dimasukkan ke dalam sistem H itu sebenarnya adalah sinyalnya dikonvolusi dengan impulse response dari sistemnya, begitu ya. Nah, ini saya mulai bahas langsung dari yang continue aja ya. Kalau kita lihat di buku Haykin ya, ini persamaannya nih, melakukan operasi konvolusi ya. Nanti kalau Bapak-bapak baca di buku apapun ya tentang sinyal sistem atau digital communication, sering sekali berjumpa dengan persamaan yang bentuknya seperti ini ya. YT, ini outputnya ya, adalah integral dari minus tau hingga sampai tau hingga X tau, ini huruf Yunani ya, tau, HT minus tau D tau, begitu ya. Dan kalau kita lihat di sini ya, karena ini integralnya terhadap D tau ya, maka yang merupakan variabel itu tau ya. Jadi X ini fungsi tau, terus ini variabelnya, terus itu yang diintegral terhadap D tau ya. Nah, T di sini ini hanya menunjukkan pergeseran bahwa H-nya ini bergeser sejumlah T yang konstan ya. Di setiap kali integral T-nya ini dianggapnya konstanta nih. Tapi T-nya ini menentukan output pada waktu ke T, begitu ya. Jadi kita lihat ya, yang terjadi di rumus ini adalah ada fungsi H tau, ada fungsi X tau. Lalu yang fungsi H tau-nya ini ya di mirror ya, karena ini jadi minus tau di sini ya. Artinya dicerminkan terhadap sumbu Y gitu ya. Dilipat, dibalik. Lalu selain di mirror, digeser-geser sejumlah T yang pada pergeseran ke T akan menghasilkan output Y T ini. Ya, gitu. Jadi baca apa persamaan matematikanya itu seperti itu, ya. Nah, ini yang continue memang agak lebih sulit dibayangkan ya. Makanya kalau apa Bapak-bapak baca buku Haykin ya, dia mulai dengan menerangkan yang diskrit ya. Yang diskrit persamaannya seperti itu, hanya integralnya diganti sigma ya, dan waktunya itu diganti dengan X fungsi N dan Y fungsi N gitu ya. Nah, tapi saya ingin tunjukkan secara fisik ya apa yang terjadi ya pada konvolusi ya operasinya pada sinyal yang diskrit ya. Nah, ini ada gambar ini yang di dalam apa bukunya Haykin juga muncul ya, gambar 2.1 ya. Nah, ini Haykin tuh menunjukkan ya kalau saya punya sinyal ya, katakanlah sinyal saya itu X fungsi N ini ya, sinyal diskrit ya, sorry. Nah, sinyal diskrit ini selalu saya bisa pecah-pecah menjadi komponennya ya.
yaitu sinyal ini tambah ini dan seterusnya begitu ya di setiap titik delta ya. Dan cara menulisnya bagaimana? Cara menulisnya adalah yang ini misalnya adalah xn dikali delta n plus 2 ya. Karena dia tergeser 2 ke kiri ya. Jadi ini x pada titik min 2 ya kali delta n plus 2. Ya ini D, ini harusnya delta ini ya. Lalu kalau pada posisi n minus 1, maka ini x pada posisi minus 1 dikali delta, tapi deltanya tergeser ke kiri ya, delta n plus 1 begitu ya. Karena deltanya sendiri, fungsi delta n kan terdefinisinya pada titik 0 saja. Ya kalau dia mau kita geser ke kiri, maka delta n plus 1. Dan begitu seterusnya. Ya sehingga komponen-komponen ini bisa bisa kita tuliskan masing-masing ya pada delta-deltanya. Terus saya menghasilkan sinyal gabungan ini begitu ya. Nah, lalu kalau sinyal gabungan ini saya masukkan ke dalam sistem seperti ini ya, sistemnya mempunyai persamaan matematika H fungsi N, lalu Xn ini saya masukkan ke Hn dan menghasilkan Yn, maka yang terjadi ya adalah seperti ini. Ya, jadi kalau sinyalnya itu dan sistem Hn ini linear ya, saya bisa masukin komponen yang ini saja dulu ya, terus masuk ke sistemnya Hn. Dan HN itu kan mengandung ini ya, beberapa nilai ya. Tadi kalau kita lihat di slide sebelumnya, ini ya, HN itu ada nilai di titik 0, titik 1, titik 2, titik 3 begitu ya. Jadi kalau kita masukkan poin yang ini ke dalam sistem, maka yang terjadi adalah titik nilai yang ini dikonvolusi terhadap HN-nya. Dikonvolusi artinya apa? Dia digeser-geser ya. Nanti ada titik di mana nilai ini dikali dengan pada saat N0 ini ya. Lalu dikali dengan yang ini, dikali dengan yang ini dan seterusnya. Begitu ya. Jadi masukin satu nilai, keluarnya 4 nilai nih karena HN kita ini punya memori. Ya kita ingat sistem yang eh, apa? eh, inputnya masuk sekali tapi di belakangnya ada hasil output lagi, ini sistemnya punya memori ini ya. Nah, jadi kita lihat di ilustrasi yang ini ya, di gambar ini. Kalau kita masukkan satu nilai, keluarnya 4 nilai nih di belakang. Ini adalah output terhadap input nilai yang ini saja. Ya. Jadi ini adalah X minus 1 ya. Kan pada saat X-nya, T-nya minus 1 ya. Lalu dikali dengan H N plus 1. Ya, karena H-nya itu tergeser satu titik ke kiri gitu ya. Lalu kalau kita masukin yang pada titik 0 ya, kita proses, keluarin outputnya, begitu seterusnya ya, sampai inputnya selesai, maka keseluruhan input ini kalau diproses satu-satu, terus kita jumlahkan outputnya begitu ya, maka inilah hasil konvolusinya, begitu ya. Dan persamaan konvolusi ini, kalau kita lihat persamaan matematikanya ya, ini mirip dengan yang tadi sinyal kontinu, hanya ini ditulisnya dalam persamaan diskrit nih. Ya, jadi kembali kita lihat di sini ada sigma ya, ini menggantikan integral. Kalau kontinu integral, di sini sigma k dari minus tak hingga sampai tak hingga ya. Lalu kita ada fungsi x fungsi k. Ya, jadi ini variabelnya ini k nih karena k-nya yang bergerak ya. Lalu h n minus k, kembali yang variabelnya k-nya ini di minus ya, artinya variabel h fungsi k-nya itu nanti di mirror ya. Lalu kita ada konstanta n yang menentukan output ke n, gitu ya. Jadi ini persamaan konvolusi kalau yang diskrit seperti ini. Kalau yang kontinu seperti yang kita lihat tadi ya, yang dengan integral, begitu ya. Nah, supaya pelan-pelan sampai sini dulu, ada pertanyaan nggak? Itu tadi ilustrasi operasi konvolusinya yang secara diskrit. Ada pertanyaan sejauh ini? Dari saya belum, Pak. Masih ini ya, masih masih bisa ya, masih bisa diikuti ya. Masih, Pak. Oke, nah kita coba lanjut lagi ya. Mungkin Bapak-Bapak juga udah nonton videonya ya. Tapi kita coba bahas yang berbeda ya dibanding yang ada di video. Nah, kita lihat
coba contoh yang ini ya. Jadi ini contoh sinyal diskrit ya yang sama ya. Kalau kita punya sinyal XK ya, lalu kita punya sinyal yang lain ya, yang adalah HN minus K ya. Ini kelihatan tadinya kalau HK dia menurunnya begitu ya segitiga, tapi ini udah dicerminkan sehingga terbalik ya segitiganya ke belakang ini ya. Ini coba ini example 2.2 ya, figur 23 ya. Coba saya carikan di bukunya. Example 2.3. Wah, gambar itu malah nggak ada. Oh, ada. Nah, ini ya. Example 2.2. Ini saya share screen. Nah, ini ya, example 2.2. Jadi fungsinya HN itu adalah 3/4 pangkat N UN. Ya, UN-nya ini unit step ya. Jadi kita ingat kalau UN itu definisinya adalah di titik nol dia jadi ada fungsi, lalu satu terus ya, UN. Nah, tapi dikalikan dengan 3/4 pangkat N ya. Dan 3/4 ini kan kurang dari satu ya. Jadi kalau kurang dari satu dipangkatin N, makin N-nya besar makin kecil. Ya karena kan kalau kurang dari satu berarti sepersekian terus dikali sepersekian makin lama makin kecil ya. Jadi fungsinya tuh harusnya menurun begitu ya. Nah, tapi ini udah dibalik nih. Karena yang digambarkan di sini adalah HN minus K ya, bukan HN ya. Sehingga kita lihat ya, fungsinya itu menurunnya ke sebelah kiri karena fungsinya itu dicerminkan ya. Lalu kita lihat juga UN ini kan mulainya di titik nol ya, sehingga titik nol itulah yang jadi titik N begitu ya. Jadi ini titik N-nya dan pada titik N ini yang digambarkan sembarang ya pada titik ke N. Nah ini yang digeser-geser ya. Jadi fungsi yang ini nanti mulai berhimpit dengan fungsi XK-nya ini pada saat N ini 0 lalu berhimpit dengan yang satu ini ya, sehingga 1 kali 1 fungsinya sama dengan 1 ya. Lalu fungsi yang dicerminkan ini nanti akan digeser ya sehingga masuk terus overlap ya, ada dua nilai yang overlap ya, nilai yang ini overlap sama yang ini, lalu nilai yang kedua overlap sama titik yang di titik XK sama dengan 0 ya, sehingga eh, kedua nilai itu dikalikan lalu dijumlahkan begitu ya. Nah, sehingga lewat pergeseran-pergeseran itu dan penjumlahan dan perkaliannya kita mendapatkan ya fungsi hasilnya ya. Ada gambarnya enggak ya? Oh, di sini enggak ada nih. Saya coba share screen lagi yang dari slide. Sebentar. Ini ya. Nah, ini kita lihat ini fungsi pergeseran dan perkaliannya ya. Jadi ini belum dijumlahkan semuanya, tapi misalnya W minus 5K ya, itu maksudnya adalah fungsi ini yang udah dicerminkan, tapi pada saat N-nya itu minus 5 ya. Jadi kalau N-nya minus 5, ini yang kepalanya kereta ini tuh masih di minus 5 sini. Jadi nggak ada yang overlap nih. Ya, sehingga kalau nggak ada yang overlap, ini nol hasil perkaliannya ya. Nah, tapi begitu W5 fungsi K ya, maka kepala keretanya ini udah masuk nih ya ke dalam sampai pada saat titik N sama dengan 5 begitu ya, udah bergeser masuk ya, sehingga ada overlap antara fungsi ini dengan fungsi XK-nya yang bisa kita kalikan dan jumlahkan ya, karena kan kita ingat bahwa fungsi konvolusi itu sendiri adalah XK
dikalikan dengan HN minus K-nya, dan HN minus K ini adalah yang dicerminkan dan digeser-geser itu. Lalu selain dikalikan, totalnya dijumlahkan gitu ya, sehingga kita mendapatkan hasil output dari konvolusinya ya. Nah, ini ilustrasinya baru menggambarkan sinyal HN-K-nya yang digeser-geser sampai posisi tertentu gitu ya. Nah, ini contoh lain ya. Gambar 2.4. Ini kembali ada contoh HN ya. HN-nya ini seperempat. Nah, ini sekarang udah mulai sampai digambarkan hasil konvolusinya ya. Jadi ini ada HN, HN-nya nilainya seperempat dari titik 0, 1, 2 sampai 3 ya. Lalu ada fungsi XN di sebelah kanan ini ya. Fungsi XN-nya ini dia fungsi UN ya, deretan 1 begitu, mulai dari 0, mulai 1 dan seterusnya begitu ya sampai N gitu ya. Nah, lalu bagaimana ya konvolusi antara ini cuma sampai titik 9 doang nih. Tampaknya bukan sampai tak terhingga ya. Jadi fungsi XN-nya ini fungsi kotak ya. Jadi ada kotak kecil HN sama kotak besar XN. Lalu XN itu kita konvolusi dengan HN. Ya. Nah, kembali di sini ya digambarkan HN minus K. Ini seperti ini ya, HN minus K-nya. Jadi HN-nya ini dibalik. Lalu di titik 0 ini ya kalau dibalik kotak ya tetap kotak ya. Cuman di titik 0 ini sekarang jadi titik N. Ya, dan N-nya ini yang bergeser-geser dan setiap kali overlap itu dijumlahkan. Begitu ya. Nah, sehingga pada overlap tertentu ya, coba kita lihat ya. Pada overlap yang kalau N ini overlap di titik 0, maka hasilnya adalah seperempat dikali 1 ya, sehingga hasilnya seperempat ya. Jadi kalau kita lihat di sini outputnya YN di titik 0 hasilnya itu seperempat. Di titik 1 ini udah ada 2 yang berhimpit nih, seperempat berhimpit sama 1, lalu nanti yang sebelahnya seperempat berhimpit sama 1 lagi begitu ya. Sehingga nilainya seperempat tambah seperempat itu setengah. Ya, lalu kotaknya masuk lagi, nanti ada 3 yang berhimpit, jadi 3/4. Lalu kotaknya masuk sepenuhnya overlap ke dalam kotak yang lebih besar sehingga nilainya jadi 1. Ya. Lalu kotak yang kecil ini jalan ya di dalam kotak yang besar itu, nilainya terus 1. Tapi kapan-kapan kotak yang ini keluar ya dari kotak yang besar ya, karena terus bergeser sehingga lama-lama nilainya menurun lagi ya, sehingga kita bisa memahami output YN ini seperti trapesium ini ya, karena begitu overlap naiknya perlahan-lahan, lalu nanti kotak yang kecil itu keluar turunnya perlahan-lahan lagi juga gitu ya. Jadi operasi konvolusi itu seperti itu. Nah, ini untuk yang discrete ya. Coba kita lihat yang continue ya. Nah, ini ada contohnya ya. 2 buah fungsi ya. Ini gambar 2.10, example 2.6 ya. Fungsinya sama-sama fungsi kotak ya. Yang satu dari 1 sampai 3, HT-nya ini dari 0 sampai 2 ya. Dan ini bisa ditulis persamaannya dengan UT ya. Ya, coba saya tunjukkan di buku ya persamaannya ya, supaya Bapak-bapak bisa lihat juga. Nah, ini ya di halaman 117. Nah, ini ya ada persamaan kotaknya. Ini yang antara 1 sampai 3 ya, XT. Jadi XT-nya itu bisa ditulis ya dengan cara seperti ini ya. Nah, jadi XT adalah UT-1 dikurangin UT-3. Ya, kita ingat UT itu adalah fungsi unit step ya. Jadi fungsi unit step itu harusnya 0 terus di titik 0 dia jadi 1 lalu terus sampai tak hingga ya. Nah, UT-1 ini artinya fungsi unit step itu digeser 1 ke kanan ya, sehingga naiknya itu mulainya dari 1 ya. Tetapi di 3 nanti UT-3 itu tandanya minus ya. Jadi minus UT-3 artinya di titik 3 ini dia turun.
Ya, karena kan kalau UT itu dia naik ke satu, minus UT itu ke bawah begitu ya. Nah, sehingga sinyal yang tadinya udah lurus harusnya sampai tak hingga ini kena UT minus 3 dikurangi begitu ya, dia turun ke bawah, lalu dia lurus sampai tak hingga ya, sehingga kita dapat fungsi kotak ini ya. Dan yang HT juga bisa kita pahami ya, ditulis dengan gaya yang sama ya. HT itu adalah UT karena memang di titik nol ya, UT terus di minus UT minus 2 karena turunnya di T minus 2 ini gitu ya. Nah, jadi nulis fungsinya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah kalau saya konvolusi XT konvolusi HT begitu ya. Nah, itu seperti apa jadi outputnya YT begitu ya. Nah, itu yang kita lihat di gambar di slide yang tadi itu ya. Ini kalau kita lihat lagi ya, ini fungsinya. Nah, konvolusinya itu sorry. Jadi seperti ini ya. Eh, kita lihat yang XT ini tetap diam ya, nggak dicerminkan. Yang HT karena persamaan konvolusinya HT minus tau ya. Jadi minus taunya itu dicerminkan dengan titik ujung sebelah sininya itu T ya. Jadi titik yang tadinya di 0, karena kan fungsinya ini ya, titik yang tadinya di 0 itu jadi T ya. Lalu kotaknya itu kebalik ya. T-nya di depan di sebelah kanan, lalu kotaknya tuh ke belakang sini ya. Sehingga kalau kita lihat T-nya di depan ini, terus ke sebelah kiri ini adalah T minus 2 di sini. Karena di sini T ya. Jadi menentukan T-nya adalah titik nol yang aslinya. Lalu kan titiknya ini tercermin ke sebelah kiri ya. Sehingga kalau ini T, di sebelah sini T minus 2 gitu ya. Nah, jadi gambar ini bisa dipahami ya. Nah, lalu HT minus tau ini nanti overlap ya dengan XT ya. Dan di dalam waktu HT minus tau ini masuk dari sebelah kiri ya, overlap kepada XT-nya, kita mendapati bentuk yang overlapnya seperti ini. Ya, ujung sebelah kanannya itu T karena ini T-nya di sini, tapi ujung sebelah kirinya adalah satu. Ya, sehingga kita bisa overlap, kita hitung integralnya antara 1 sampai T begitu ya. Dan fungsinya adalah 1 ya. Sehingga kalau kalau kita lihat ya, kotak ini begitu kotak HT minus T ini masuk ya, menembus ke kotak XT ya, kotak ini tuh tambah besar sampai kedua kotak ini berhimpit begitu ya. Sehingga kalau kita hitung luas di bawah kotak ini ya, kan persamaan konvolusinya integral XT kali HT minus tau ya. Jadi dikalikan terus diintegral, artinya dijumlah nih. Ya, kalau tadi discrete itu kita tuh mengalikannya satu nilai demi satu nilai terus kita jumlah. Kalau ini karena kita berurusan dengan kurva yang kontinu ya, maka kita mengalihkan seluruh nilai kurvanya ya, sehingga kita dapat luas di bawah kurvanya itu ya, yang kita hitung di dalam integral itu ya. Nah, sehingga kita lihat juga ya, luas kurva di bawah kotak ini ya, itu akan bertambah besar dan perlahan-lahan menjadi maksimum ya. Dan maksimumnya adalah ketika T ini sama dengan 3 ya, karena nanti T-nya berhimpit ya pada titik 3, lalu kotak yang ini berhimpit dengan kotak yang di atasnya, dan luasan kotaknya adalah eh, ada 2 kotak ya, sehingga kita lihat di sini pada titik output T sama dengan 3 ya, kotaknya ini nilai YT-nya adalah 2 ya, karena luasan kotaknya nanti jadi 2 ya, karena kalau kita lihat kan kotak ini panjangnya 2, tingginya 1 ya, jadi 2 kali 1 ya 2 begitu ya. Nah, lalu pada setelah berhimpit ya, kotak yang di bawah ini yang terus bergeser akan keluar dari kotak yang XT ya, sehingga pada saat itu kotaknya overlap kotaknya itu konfigurasinya adalah seperti yang di kiri bawah ini ya. Jadi kita lihat kotaknya pada titik, jadi yang overlap karena T-nya ini keluar ya, yang overlap itu buntutnya ya, sehingga buntutnya ini yang di bagian belakang ini T minus 2 nih, karena ini buntut kotak yang ini ya. Dan bagian tembok depannya adalah kotak yang XT ini 3 begitu ya, sehingga kita lihat
kotak yang terjadi adalah seperti ini, dan makin lama kotak ini makin menyempit ya, karena kan fungsi yang HT minus tau-nya makin lama makin keluar ya, sehingga overlapnya itu makin tipis ya. Sehingga kita lihat fungsi YT outputnya makin lama tuh makin turun dan makin habis begitu ya. Sehingga kita bisa memahami ya, dua buah kotak ini kalau kita konvolusikan, karena kotaknya besarannya sama ya, YT ini outputnya bentuknya akan segitiga seperti ini. Karena begitu kotak yang satu itu masuk, nilai konvolusinya makin lama makin besar sampai berhimpit. Lalu begitu kotaknya mulai meninggalkannya XT, nilainya turun lagi sampai akhirnya 0 dan habis keluar gitu ya. Nah, Bapak-bapak akan bisa lihat ya banyak ilustrasi-ilustrasi di YouTube ya, dan saya pasang juga di Learn begitu ya, tentang nilai konvolusi itu yang dengan fungsi kotak ya, dengan sangat mudah bisa diilustrasikan ya, dan banyak juga yang menggunakan MATLAB ya mengilustrasikan hal itu. Terus kalau kotak sama kotak dikonvolusi nanti jadinya segitiga begitu ya. Nah, sehingga untuk tugas text teach video Bapak-bapak ya nanti minggu depan ya, itu salah satu yang bisa coba dilakukan ya adalah menggunakan Python ya untuk menghasilkan ilustrasi konvolusi itu ya. Dan kalau Bapak-bapak mau coba buat fungsinya yang agak aneh ya, fungsi diskrit apa begitu ya, terus mau lihat hasil konvolusinya ya tinggal suruh Python aja yang melakukan begitu ya. Itu mestinya bisa jadi latihan yang menarik ya. Dan Python ada fungsi konvolusinya ya, yang langsung bisa dipakai, dan itu juga bisa membuat Bapak-bapak lebih memahami ya kalau dioperasikan beneran ya oleh Python, eh, inputnya satu sinyal tertentu, terus sistemnya HN-nya tertentu, nanti YN-nya kayak apa begitu ya, jadi bisa dilihat sendiri ya. Jadi saya mendorong Bapak-bapak mencoba melakukan itu ya dengan Python untuk tugas text teach videonya. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan kalau ada komentar. Belum ada pertanyaan? Atau terlampau bingung sehingga nggak bisa bertanya sama sekali? Masih mencerna, Pak. Oh, belum sempat nonton video yang tahun lalu ya? Belum, Pak, belum buka yang tahun lalu, baru yang beberapa Yang hari kamu. yang lalu sih yang Oh, dari Bapak. oke oke. Nanti dilihat lagi terus yang video yang tahun lalu sama coba lagi dilihat haikinnya. Nanti bisa coba dipahami ya lebih baik ya. Baik, Pak, terima kasih. Nah, ini kalau kita lihat di buku Haikin ya, ini sebenarnya di halaman 117 ini ya juga ada eh, prosedur melakukan convolution integral itu ya, yang disebut dengan reflect and shift ya. Tadi kita udah coba lihat sedikit ya bahwa eh, ada fungsi kan, karena kan fungsinya itu x tau dikali ht minus tau ya, dan ht minus tau itu adalah pencerminan ya, variabelnya tau tadi kita lihat ya, sehingga ht minus tau itu mencerminkan h tau ya di terhadap tau sama dengan 0 ya, berarti terhadap sumbu y begitu ya, sehingga mendapatkan h minus tau, lalu h minus tau-nya digeser sejauh t. Ya makanya kita lihat yang ht minus tau itu digeser-geser masuk ke dalam fungsinya begitu ya. Nah mungkin supaya Bapak-bapak bisa ada bayangan, sebentar. Kita bisa lihat film yang saya pasang di Learn ya. Ini ya. Karena ada animasinya sih. Ya, ini coba kita lihat ya. Nah, ini kita lihat ya, ada yang membuat apa eh, simulasi ya, ilustrasinya dengan MATLAB ya. Ini pakai MATLAB nih. Dan kita lihat ya, ada dua fungsi, fungsi yang kotak yang sebelah kiri biru ya, dan fungsi yang segitiga. Ya, lalu yang diperlakukan sebagai H-nya ya,
yang merah ini ya. Nah, tapi dia tuh melakukannya yang pertama ya adalah fungsi korelasi ya. Kalau korelasi ya H H taunya ini nggak direfleksi ya, nggak dicerminkan ya. Jadi langsung dia geser ke sebelah kiri jauh, terus dia buat supaya overlap. Lalu luasan di bawah ini yang diintegral yang menghasilkan hasil korelasi outputnya ini yang ada di kurva di bawah ya. Coba kita lihat dulu ya. Nah, jadi kelihatan outputnya ini meningkat pelan-pelan ya. Lalu segitiganya ini masuk ke dalam kotaknya ya. Terus mencapai maksimum ya. Karena luasannya kan tetap ya di dalam kotak ini kalau diintegral ya. Nah, lalu pelan-pelan segitiganya ini keluar dari kotaknya. Sehingga ini di sini turun. Ya, dan turunnya itu bentuknya parabolik ya. Karena integral dari garis linear ini parabolik. Sampai akhirnya segitiganya keluar ya dari kotaknya. Terus ini outputnya jadi 0 ya. Nah, itu tadi korelasi. Ya, jadi yang di baris ketiga ini adalah cross correlation. Ya, artinya dua sinyal saya geser gitu aja, terus saya integral, saya jumlah ya. Nah, tapi kalau konvolusi ya, konvolusi itu sinyal yang satu itu dicerminkan ya. Makanya kita lihat ya, ini segitiga, kalau dicerminkan segitiga terbalik. Ya, yang di titik 0 ini itu jadi di depan ya, segitiganya mengarah ke yang lain ya. Kalau tadi sinyal kotak kita tuh nggak terlalu bisa lihat, kalau dicerminkan ya masih kotak ya, cuman mulainya itu yang pada titik digeser T begitu ya. Nah, terus kita lihat ya hasil konvolusinya ya. Ini operasi yang kedua diilustrasikan konvolusi ini ya. Nah, kalau kita lihat segitiganya masuk ya. Nah, lalu kita lihat kan luasan di bawah ini tuh sebenarnya meningkat ya karena segitiganya masuk. Jadi ini ada peningkatan ya luasan di bawahnya itu ya. Nah, tapi meningkatnya itu makin lama makin kecil ya, melandai ya. Jadi ini kebalikan ya tendensinya daripada apa yang ini makin lama makin curam, kalau yang ini makin lama makin landai ya. Karena kan segitiga yang sebelah sini yang masuk pelan-pelan ke kotaknya makin lama makin kecil ya. Nah, kita lihat terus ya. Ini segitiganya masuk ke dalam kotaknya. Lalu begitu masuk ke dalam kotak, dia flat lagi. Ya, karena kan luasan di bawah ini yang overlap ini yang dihitung di dalam integralnya ya. Nah, lalu pelan-pelan nanti kotaknya keluar ini turun. Ya, dan turunnya lebih curam duluan karena bagian yang lebih besar ini yang meninggalkan kotaknya duluan, terus makin lama bagian yang lebih kecil keluar pelan-pelan ya. Sehingga apa? Hasilnya akhirnya nanti fungsinya jadi 0 begitu ya. Nah, itu tadi ilustrasi yang ada di Learn ya. Bisa dilihat, sengaja saya pasang ya untuk oh ini ada orang yang buat pakai pakai MATLAB ya. Terus bisa apa? Bisa membayangkan ya sedikit banyak gambar-gambar di Haikin itu sebenarnya beroperasinya seperti apa gitu ya. Nah, apakah kalau sekarang ada pertanyaan? Silakan Bapak-bapak kalau ada komentar dan pertanyaan. Masih terlampau bingung? Nah, ini di Learn ya. Saya pasang juga beberapa video yang lain ya. Ini ada apa? Kuliah di MIT ya soal konvolusi ya. Kalau Bapak iseng bisa lihat ini agak panjang kuliahnya, tapi bisa ngintip ya di ruang kuliah di MIT. Sebenarnya mereka berusaha mencerna konvolusi seperti apa ya. Lalu kalau video yang ini ya menggambarkan kalau saya punya image begitu ya, saya masukkan ke dalam filter tertentu ya yang melakukan operasi konvolusi ya, merata-ratakan nilai setiap pixel di dalam gambar itu ya, saya bisa dapat gambar yang lebih buram ya tapi lebih halus begitu ya dengan di konvolusi ya. Jadi ini semacam fungsinya, aplikasinya kalau di image processing bisa seperti apa ya. Jadi sinyalnya itu dua dimensi ya, kan ada image berarti sumbu X, sumbu Y, lalu diberikan operasi matematika tertentu, gambarnya itu bisa ada efek yang kelihatan berubah ya, lebih halus atau lebih tajam gitu ya. Itu terjadi dengan operasi konvolusi yang semacam itu. Ya. Jadi ini silakan dilihat ya. Lalu juga ada
video-video dari teman-teman tahun lalu ya, kalau masih ada waktu dan bingung ya. Ini juga diskusi kuliah tahun lalu ya, beserta tanya jawabnya kalau ingin disaksikan ya. Nah, ada pertanyaan sejauh ini soal konvolusi, ada komentar? Ya, mungkin kalau pertama kali berkenalan dengan operasi konvolusi, yang ada adalah bingung ya. Karena lihat matematikanya bisa cukup cukup membingungkan membaca rumusnya ya. Dan Bapak-bapak nanti kalau di UTS ya akan keluar soal konvolusi semacam itu harus dipecahkan pakai tangan begitu ya. Nah, coba kita lihat sedikit ya. Tadi yang fungsi kotak itu yang jadi segitiga sebenarnya dipecahkannya seperti apa begitu ya di Haikin gitu ya. Ini coba kita lihat ya. Ini saya screen lagi. Nah, ini kan tadi sinyal kotaknya ya, dan dua buah area overlapnya itu ya. Lalu sebenarnya kalau kita kalikan fungsinya ya, ini kan fungsi kotak sederhana ya, jadi nilainya 1 dikalikan fungsi kotak juga nilainya 1 juga ya. Cuman masalahnya adalah integralnya ya, integralnya dari mana sampai mana ya, sehingga fungsinya itu 1 ya, tapi yang misalnya kotak yang sebelah sini ya, ketika kotak HT minus tau ini masuk ya, mulai overlap dengan XT ya, itu batasnya adalah 1, taunya adalah dari 1 sampai T begitu ya, karena kan ini dari 1 di tembok sebelah kiri fungsinya, lalu di sebelah kanannya batasnya T begitu ya. Nah, sehingga yang kita hitung ya adalah integral dari fungsi ini, integral 1 terus dari 1 sampai T ya, tau 1 d tau begitu ya. Sehingga kalau kita hitung integralnya ya, dan itu cukup sederhana ya, nanti hasilnya adalah untuk T antara 1 sampai 3 ya. Karena kan yang ini ya, kotak yang ini terjadinya adalah kalau T ini masuk dari 1 terus bergeser sampai 3 gitu. Pada saat T lebih kecil dari 1, overlapnya nggak ada ya, jadi 0 ya. Maka kalau kita lihat hasil konvolusinya ya, di sini pada saat T lebih kecil dari 1, hasil konvolusinya itu 0 ya. Tapi begitu T ini antara 1 sampai 3 ya, maka mulai terjadi overlap itu. Ya, dan overlap itu kan adalah fungsinya 1 d tau ya, dengan batas 1 sampai T ya. Sehingga kalau kita hitung integralnya ya, integral dari 1 adalah T, terus kita tinggal masukin batas-batasnya. Karena integralnya berbatasnya dari 1 sampai T, maka hasil integral ini T minus 1 ya. Kalau Bapak-Bapak ingat kuliah kalkulus ya. Sehingga kita dapatkan fungsinya YT untuk T antara 1 sampai 3 adalah T minus 1 ya. Nah, lalu pada saat kotaknya ini keluar ya, fungsinya ini ya, dan fungsinya ini integralnya ya adalah integral 1 ya, karena kan fungsinya 1 dikali 1 ya, tapi d tau ya. Wah, ini terlalu tebal ya pulpennya. Nah, tapi batasnya adalah antara T minus 2 ya sampai 3 gitu ya. Jadi kalau Bapak bayangkan integralnya ini ya, maka 1 itu kalau kita integral jadi T ya, jadi tau, lalu taunya dimasukin 3 ya sampai T minus 2 ya. Jadi kita akan punya fungsi 3 minus T minus 2 ya. Nah, sehingga kalau kita hitung ya, 3 minus T minus 2 ya. Jadi 3 minus dalam kurung T minus 2 ya. Sehingga kita dapat 3 plus 2 ya. Jadi 5 minus T ini fungsinya yang terjadi pada saat T antara 3 sampai 5.
Karena kotak yang ini terjadinya adalah ketika T ini sudah keluar dari 3 ya dan menuju kepada 5. Begitu T-nya ini sampai ke titik 5, maka buntut yang di belakang ini T-2-nya akan berhimpit sama titik 3 ini gitu ya. Sehingga fungsinya kalau kita hitung jadi seperti ini integralnya. Lalu pada saat T lebih besar sama dengan 5, kotaknya udah nggak overlap lagi, maka hasil YT-nya itu 0. Ya, sehingga kalau kita gambar ya, garis ini T-1 di sebelah kiri, nanti kita dapat garis ini. Garis ini kan adalah garis T-1 ya, karena berhimpitnya di sumbu Y-nya ini -1. Lalu garis yang ini ya adalah garis 5 minus T. Ya, karena kalau ini kita tarik sampai sumbu Y ini nanti berhimpitnya di 5 ya. Lalu slope-nya adalah -1 ya, karena pada saat di titik 5 ini dia menjadi 0 begitu ya. Jadi fungsi yang ini nih 5 minus T ya pada saat T-nya antara 3 sampai 5 ya. Jadi di sini kalau kita lihat antara 3 sampai 5 garis ini adalah 5 minus T gitu ya. Nah, di Heikin ada soal yang lebih rumit sedikit ya. Fungsinya ya. Itu ada di example ini ya 2.8 ya. Di dalam diskusi kelas yang tahun lalu itu kita coba diskusikannya, jadi Bapak-Bapak bisa lihat ya. Nah, fungsinya seperti ini ya. Yang XT-nya adalah satu segitiga ya. Ini kalau kita lihat segitiga, tapi segitiga ini bisa ditulis juga dalam persamaan matematik yang cukup mudah ini ya. Jadi kita lihat UT-1 minus UT-3 ini adalah fungsi kotak ya. Kotak antara 1 sampai 3 ya. Seperti yang kita lihat tadi di soal yang di atas ya. UT-1 minus UT-3 ini kotak. Tapi kotaknya dikalikan sama persamaan garis lurus ya. Persamaan garis lurusnya T-1. Ya, jadi persamaan garis ini tuh T-1 nih. Sehingga T-1-nya hanya terdefinisi pada kotak antara 1 sampai 3 ini. Ya, di luar 3 jadi 0, di luar lebih kecil dari 1 juga jadi 0 ya. Jadi fungsinya fungsi segitiga ditulisnya begitu ya. Lalu HT-nya ini fungsi yang cukup jelimet ya. UT+1 ya. Jadi UT+1 itu mulainya di -1 naik fungsinya. Lalu di T-2 ya, di titik T-nya yang sama dengan 2, dia -2 UT ya. Jadi dia turun ke bawah, -2 ya. Sehingga fungsinya setelah dicerminkan kayak gini. Ya, 1 ke kiri, harusnya fungsinya ke kanan ya. Tapi ini kan yang udah dicerminkan ya, HT minus taunya ya. Jadi 1 lurus, terus habis itu -2 turun ya. Terus lagi dengan harga -1 sampai tak hingga. Ya. Dan ini karena titik nolnya sebenarnya ada di sini ya. Ini titik nolnya di sini. Sehingga disinilah sebenarnya terjadi T. Sehingga titik di sebelah kanan ini adalah T+1. Lalu ke sebelah kiri 2 titik ini T-2 gitu ya. Nah lalu karena HT-nya seperti ini. Lalu dicerminkan seperti ini ya HT minus tau. Lalu HT minus taunya ini masuk ke dalam segitiganya ini ya. Sehingga begitu ujung batas sebelah sini masuk ke segitiga, kita dapat fungsi ini. Ya, dan ini yang kita hitung integral ya. Integral dari 1 sampai T+1 fungsinya HT minus tau D tau ya. Fungsi ini yang kita tulis ya. Dan fungsi apa yang ini ya, fungsi garis lurus berarti adalah T-1 ini dikali 1. Ya, dan itu yang kita integral batasnya dari 1 sampai T+1 ya. Sehingga kalau di sini ya kita cari persamaan integralnya ya. Nah, ini ya. Jadi di YT yang pertama ini ya, di integral dari 1 sampai T+1 ya, karena kita lihat segitiganya ini ya, dari 1 sampai T+1 ya. Terus kita integral fungsi ini. Dan fungsi ini adalah tau -1
Ya ini tau minus 1 D tau. Ya, lalu ini dikerjakan kalkulus biasa ya. Tau minus 1 diintegral jadi tau kuadrat per 2 minus tau ya. Karena satunya ini jadi tau. Taunya jadi tau kuadrat per 2 ya. Lalu diberikan batas antara 1 sampai T plus 1 ya. Terus batasnya dimasukin. T plus 1 menggantikan tau kuadrat ini ya. Lalu menggantikan tau juga, dikurangin taunya dimasukin 1 ya, sehingga hasilnya adalah T kuadrat per 2 gitu ya. Ini kalau dihitung kalkulus biasa aja nih, kalau Bapak-Bapak ingat kuliah kalkulus ya. Nah, sehingga kita lihat ya fungsi terakhirnya ya. Nih kalau kita lihat gambarnya ya. Sebentar. Oh, ini ya. Ini fungsi terakhirnya ya. Y taunya kita lihat antara 1 sampai 2 ya, fungsinya parabolik nih ya, karena kita lihat ya, segitiga yang ini itu terjadi adalah pada saat T-nya, kan kita lihat ini titik T itu yang ini ya. Nah, T-nya ini pada saat 0 sampai pada saat T plus satunya ini mentok 3. Ya, jadi pada saat T plus satunya mentok 3, titik T-nya ini ada di 2 ya. Jadi titik T ini bergerak dari 0 sampai 2 menghasilkan segitigaan yang ini. Ya, sehingga kita lihat pada saat titik T-nya 0 sampai 2, fungsinya adalah yang ini nih. Ya, dan ini adalah hasil perhitungan integralnya itu tadi, yang fungsi kuadratis itu ya. Ini T kuadrat per 2 ya. Sehingga kalau kita gambar fungsinya di sini, ini T kuadrat per 2, kita dapat garis yang ini ya. Lalu kita hitung begitu seterusnya ya. Kalau kotaknya ini masuk mengoverlap segitiga, maka segitiga ini jadinya tetap ya. Luasan di bawahnya kurvanya itu bentuknya segitiga dan tetap ya, sehingga kita lihat ini konstanta nih. Ya, terjadi pada saat T-nya bergeser dari titik 2 sampai 3. Ya, karena pada saat T-nya ini, T di sini ini antara 2 sampai 3, seluruh segitigaannya ini ada di dalam kotak yang besarnya 3 satuan ini ya. Sehingga luasnya tetap luas segitiga ini, dan luas segitiga ini kalau kita lihat ya, ini kan panjangnya 2, tingginya 2 ya, sehingga luasannya adalah 2 kali 2 per 2 ya. Jadi 2 nih di sini luasan segitiganya, dan sesuatu yang konstan ya. Nah, yang agak tricky ya adalah kurva yang bagian ini ya, karena kurva yang bagian ini ya, terjadi ketika batasan ini lewat di tengah-tengah segitiganya. Ya, karena dia kan geser terus batasannya lewat di tengah-tengah segitiganya ya. Sehingga kita punya daerah overlap seperti ini. Ya, ada fungsi yang ini terjadinya antara T minus 2 sampai 3. Lalu ada fungsi yang ini terjadinya antara batas 1 sampai T minus 2. Jadi ini kalau kita tulis integralnya, kita punya dua integral ini ya, antara 1 sampai T minus 2 sama antara T minus 2 sampai 3. Ya, jadi kalau Bapak-Bapak baca di Haikin ya, ada bagian integral yang ini. Ya, antara 1 sampai T minus 2 ya, fungsinya tau minus 1 D tau. Lalu ada T minus 2 sampai 3 ya. Fungsinya sama ya, cuma yang ini tandanya positif, ya ini tandanya negatif. Ya, jadi Bapak-Bapak lihat ya di sini yang satu tuh tandanya negatif nih. T minus satunya, yang satu tandanya positif begitu ya, sehingga kita lihat juga di persamaan integralnya seperti itu. Dan persamaan integral ini diselesaikan dengan cepat ya oleh Haikin. Hasilnya ini ya. Ini biasa ya, kalkulus biasa juga ya. Integralnya diselesaikan, dimasukin batas-batasnya, nanti hasilnya persamaan kuadratis seperti ini. Ya, sehingga persamaan kuadratis ini kalau kita gambar ya, dapatnya garis yang ini nih. Ya. Yang terjadi antara T3 sampai T sama dengan 5. Ya, karena garis ini, batas belakang ini T-2 ini masuk ke dalam segitiganya adalah pada saat T-nya ini 3,
terus geser sampai 5 ya. Karena kalau geser sampai 5 nanti batasnya ini mentok di tiganya ini ya. Sehingga terjadinya antara T3 sampai T sama dengan 5 gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak-Bapak telusurin daerahnya overlap itu satu-satu ya, terus menggambarkan integralnya, menuliskan batasnya dengan hati-hati, menghitung fungsi integralnya begitu, nanti Bapak-Bapak bisa gambar fungsi outputnya itu, dan kalau gambarnya betul ya, maka fungsi outputnya itu ini ya bersifat kontinu gitu ya. Nanti overlap ya di titik ini udah digambar terhadap fungsi yang di bagian ini nanti nempel gitu ya. Kalau ternyata salah hitung ya, nanti fungsinya itu bisa nggak nempel ya, terus keluarnya nggak mulus gitu ya. Padahal kok di integral gitu kok jadinya nggak mulus ya, berarti ada yang salah hitung gitu ya. Nah, Bapak-Bapak coba lihat-lihat lagi ya contoh-contoh soal itu. Nanti kalau di ujian dipastikan ada satu soal menghitung konvolusi ya, entah konvolusi diskrit atau kontinu ya. Jadi coba diusahakan supaya di kertas itu bisa ya diselesaikan fungsinya ya. Secara open book nanti Bapak-Bapak bisa lihat lagi sih buku Haikin atau apa ya. Tapi harus berusaha paham prinsipnya supaya bisa melakukannya di kertas gitu. Ada pertanyaan, Bapak? Ada komentar? Ya, kalau nggak ada, waktu kita habis nih. Nanti saya taruh recordingnya di Learn, terus Bapak bisa ngulang, terus bisa berusaha baca Haikinnya lagi ya, kalau masih kurang paham ya. Oke, thank you Bapak. Sampai ketemu minggu depan. Selamat malam, selamat istirahat.